Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aryo Patria. Saya dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian linguistik forensik. Nah, linguistik forensik adalah salah satu dari banyak cabang ilmu linguistik. Ia masuk dalam kategori linguistik interdisipliner. Nah, maksudnya adalah linguistik forensik adalah wujud dari persinggungan antara linguistik dengan bidang atau ranah legal dan hukum dari peradilan. Istilah linguistik forensik itu sendiri mencuat pertama kali pada tahun 1968 ketika seorang profesor linguistik, Jan Svartvic, menggunakannya dalam rangka pengkajian pernyataan-pernyataan Timothy John Evans, seorang pengemudi truk berkebangsaan Wales yang divonis mati oleh pengadilan Inggris atas tuduhan pembunuhan Geraldine Evans, seorang bayi perempuan berusia 13 bulan yang merupakan putrinya sendiri. Nah, kita masuk pada sejarah. Linguistik forensik pertama kali berkembangnya yaitu di Inggris. Istilah linguistik forensik muncul pada tahun 1968 dalam sebuah analisis laporan polisi yang dilakukan oleh Jan Svartvic, yaitu seorang profesor di Lund University di Swedia, tentang pernyataan Timothy John Evans. Timothy John Evans adalah seorang terdakwa pembunuhan terhadap istri dan bayinya di Rillington Place nomor 10, Notting Hill, 41 Tadabbur, Jurnal Integrasi Keilmuan, London, Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Suci Ramadhani dengan NIM 2305110590. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan linguistik forensik. Nah, kata forensik berakar hulu pada bahasa Latin yaitu foren, yang bermakna berkaitan dengan forum atau publik. Nah, secara morfologis, kata foren yaitu dibentuk dari kata forum yang kehilangan suku kata akhiran saat dipadukan dengan akhiran infeksi ensis. Nah, kata forum sendiri bermakna yaitu tempat umum atau publik. Nah, dalam bahasa Indonesia kita memahami bahwa kata forensik dalam maknanya yang paling mutakhir dan sangat khusus, yaitu cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum dan ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. Nah, selanjutnya, makna kata forensik dalam maktub dalam KBBI edisi 4 ini terbilang sempit sebab KBBI hanya menghubungkan forensik dengan ilmu kedokteran dan bedah. Sebetulnya makna inti dari lema forensik adalah yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. Nah, perihal apa yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan itu? Apa saja bisa? Nah, salah satu hal dari apa saja bisa itu adalah linguistiknya. Baiklah, sampai di sini. Terima kasih. Baiklah, saya Ova Salsabila akan menjelaskan tentang ruang lingkup linguistik forensik. Yang pertama, ada bahasa dalam dokumen legal, yang merujuk pada penggunaan bahasa yang formal, teknis, dan terperinci yang digunakan dalam perjanjian hukum, kontrak, atau dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Nah, bahasa ini dirancang untuk menghindari ambiguitas dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam dokumen tersebut dapat memahami hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab mereka secara jelas dan tegas. Yang kedua, ada bahasa dari polisi dan penegak hukum, yaitu mencakup analisis bahasa yang digunakan oleh petugas kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyelidikan, interogasi, dan juga pelaporan. Nah, linguistik forensik ini dapat membantu dalam menilai kejelasan dan ketepatan kata-kata yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan bahasa yang dapat merugikan salah satu pihak. Nah, yang ketiga ada wawancara dengan saksi yang rentan dalam sidang hukum, yaitu fokus pada bahasa yang digunakan dalam wawancara dengan saksi yang mungkin memiliki kerentanan psikologis atau emosional seperti saksi korban atau saksi anak-anak. Nah, analisis linguistik dapat membantu dalam mengidentifikasikan kemungkinan manipulatif atau tekanan yang dialami saksi dalam memberikan kesaksian. Nah, yang terakhir yaitu keempat, interaksi dalam ruang sidang. Nah, cara bahasa yang digunakan dalam ruang sidang itu termasuk dialog antara hakim, jaksa, pengacara, dan juga terdakwa. Nah, linguistik forensik ini di sini dapat membantu
mengevaluasi bagaimana bahasa itu digunakan untuk mempengaruhi keputusan, pengungkapan niat, atau mengeksplorasi struktur argumen hukum. Sekian penjelasan saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Ceci Elia Putri. Baiklah, di sini saya Ceci Elia Putri akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu mengenai kajian linguistik. Nah, berikutnya ada bukti linguistik dan kesaksian ahli. Nah, pada bukti linguistik dan kesaksian ahli ini, penggunaan buktinya itu berbasis bahasa, seperti analisis gaya penulisan atau pernyataan lisan yang dapat dipakai dalam persidangan. Nah, nanti ahli linguistik forensik dapat memberikan kesaksian tentang keaslian atau keabsahan dokumen atau pernyataan yang relevan dengan kasus hukum yang sedang berlangsung. Kemudian ada kepengarangan atau plagiarisme. Nah, pada bagian kepengarangan atau plagiarisme ini yaitu menganalisis gaya bahasa, pola tulisan untuk menentukan apakah suatu karya adalah hasil dari plagiarisme atau apakah seseorang dapat dikaitkan dengan tulisan tertentu. Nah, biasanya ini melibatkan mengidentifikasi penulisan melalui analisis linguistik, baik dalam tulisan akademik, karya kreatif, atau dokumen lainnya. Nah, kemudian juga ada fonetik forensik dan identifikasi penutur. Nah, pada bagian fonetik forensik dan identifikasi penutur ini, yaitu menganalisis suara dalam konteks hukum, seperti identifikasi penutur berdasarkan rekaman suara. Nah, biasanya ini digunakan untuk memverifikasi apakah suara dalam rekaman adalah milik seseorang yang dituduh atau yang diidentifikasi dalam kasus tersebut. Nah, biasanya teknologi fonetik forensik ini dapat membantu untuk membuktikan atau membantah klaim yang melibatkan suara atau percakapan di dalam teks tersebut. Sekian dari saya.